Yang penelitian lain yang dari UI apa mengenai cuci juga? Bukan Pak. Jadi mengenai perilaku behavior dengan cuci kita. Bisa tunjukkan proposalnya kalau bisa Bapak. Ada. Yang baru di sini, kita menggunakan teknik AZI, Pak. Karena dengan saraf silam itu recognition accuracy-nya rendah. Jadi dalam proposal, dalam presentasi kami waktu proposal itu, ini kita sudah jelaskan, Pak. Ini presentasi tahun lalu. Ini kita presentasikan tahun lalu waktu seleksi awal kan ini ya. Ini sudah kita jelaskan di dalam pendahuluannya. Nah ini ya, ini sampai dalam pengembangan sebelumnya nih. Kita jelaskan, kita ada pendahuluan di sini. Ini Pak, di tahun lalu kita jelaskan bahwa dengan dalam hasil itu testingnya itu errornya itu tinggi berapa persen. Jadi kita disini mengusulkan dengan teori AZI yang baru dilakukan pada ini dia, ini yang kita usulkan. Ini kita udah dijelaskan kepada video sebelumnya bahwa sebelumnya kita sudah melakukan ini, kita nggak ulang-ulang. Ini bukan, ini apa pribadinya aja, berganda. Jadi dalam bentuk skripsi. Nah karena ini jelek, ini kita lanjutkan dengan teori AZI yang diusulkan. Ini kan sampai yang baru ini Pak. Ini sampai yang lama kan seperti itu. Sampai yang baru beda. Sampai yang baru seperti ini kan. Sampai yang lama seperti ini. Ini sampai yang lama. Saya bisa jarang sampai yang lama, bisa jarang juga sampai yang lama ini. Ini Netflix. Yang lama dengan Netflix ya kembangannya Pak. Ini Netflix. Nah ini dia, ini yang lama. Ini kisaran. Nah ini yang lama. Nah ini yang lama. Ini nggak bisa dimuntahkan. Nah ini yang lama. Ada yang mau nanya? Saya mau nanya. Ini yang dicari bentuk rahang. Ada dari itu kita cari kira-kira bentuk rahang yang paling itu yang mana? Di susunan biji. Ya seluruh biji itu bentuk rahang Iya. Nah dari bentuk itu nanti ditentukan perawakan yang cocok seperti apa. Ada lagi yang lain? Tidak ada. Baik, terima kasih Pak Dirjen Apot. Selanjutnya saudara Nandi Putra. Perlu kami sampaikan bahwa kalau pengertian itu ada dia tersendiri ya, karena itu tidak konsisten. Di sini ada penilaian bahwa ketua itu tidak konsisten di dalam dalam penelitiannya sebagai ketua peneliti. Karena ada kecenderungan sebenarnya setengah jalan biasa dibiayai itu sudah tidak bertanggung jawab lagi ketuanya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya pengganti dari Bapak Nandi Putra karena Pak Nandi Putra sekarang sedang pergi ke Jepang ada seminar. Dan saya mau dengan orang lain yang kemudian penelitian ini berkaitan dengan sebuah sistem air quality yang kita sebut HCWK, yaitu singkatan dari Air Quality Water Environment.
Jadi kami mengcombine antara sebuah air conditioning di apartemen yang buangannya dalam bentuk kalor dimanfaatkan lagi untuk memanaskan air yang akan digunakan untuk air mandi di apartemen. Jadi memang ada dua unit yang asalnya terpisah, kemudian kita combine menjadikan satu dan kemudian bisa memanfaatkan energi yang biasanya terbuang keluar untuk kita gunakan sebagai pemanas air. Kemudian tentu background-nya adalah sekarang ini kita mulai banyak mengkonservasi energi karena harganya mulai meningkat dan kemudian energi minyak sekarang tinggi, ekonomi sekarang memburuk sehingga memang kita harus menghemat. Dan kalau kita ketahui bahwa dalam rumah, gedung, rumah sakit dan sebagainya, energi yang terbuang yang digunakan untuk air conditioning itu cukup besar. Ya. Bahkan di rumah itu di apartemen-apartemen yang menengah ke atas sekarang itu bisa 25-30% digunakan untuk AC. Dan kemudian kalau kita mengenerate sesuatu berbasiskan kalor, kemudian yang kurang enak di air conditioning ini adalah kita membuangnya kalor itu kembali. Jadi untuk bikin dingin kita butuh kalor, sedangkan air conditioning sudah jadi, kalornya itu kita buang lagi. Bahkan kalau kita lihat dalam diagram termodinamik, yang dibuang itu lebih besar daripada yang dimanfaatkan. Nah ini yang sebetulnya selalu kita di bidang termodinamika itu agak menyesali hal itu dan selalu ingin memanfaatkan kembali yang terbuang itu. Dan disinilah ide ini memanfaatkan kembali sebagian kalor yang terbuang, tidak semua. Kemudian kita lihat tujuan penelitian adalah diharapkan produk kombinasi air conditioning dan pemanas air, ini kita sebut ACW, air conditioning water heater, dengan efisiensi yang lebih tinggi, daya tahan dan kemudian perawatan juga mudah. Ini bukan sebuah ide baru sebetulnya, orang sudah mengembangkan, tetapi yaitu masih ada beberapa hal, tingkat efisiensi, kemudian estetika, kemudian unitnya cukup besar dan sebagainya, sehingga kita tetap mengadakan efisiensi. Dan Indonesia lebih penting karena kita negara tropis, selalu di tempat-tempat seperti Jakarta ini sekarang apartemen semuanya sudah diservis dengan air conditioning dan di situ kita buang energi yang lebih banyak daripada yang kita manfaatkan. Jadi tahap pertama adalah survei di apartemen dan dilihat di mana letaknya air conditioning itu, speed unitnya, outdoor unit dan kemudian water heater. Apakah letaknya itu berjauhan? Kalau letaknya berjauhan ini agak sulit karena kita akan membuang-buang kalor di tanah sini. Dan ternyata letaknya itu hanya berbatas dinding saja, dekat, sehingga tidak terlalu banyak kita buang energi dan untuk pipa-pipa saluran. Sehingga efisiensinya bisa menjadi lebih baik kalau kita menggunakan air conditioning water heater ini. Dan dia nah ini awalnya sebetulnya sudah beberapa tahun yang lalu. Jadi kita mulai dengan memanfaatkan buangan dari kondensor di air conditioning itu dengan menggunakan satu microscopic exchanger agar kita bisa ambil kalornya yang dibuang itu dengan air satu saja. Kemudian dicoba tiga, sehingga tiga jadi satu untuk supaya bisa menghasilkan air panas dalam waktu yang lebih cepat. Dan pada penelitian yang dipercaya ini, kita di samping konteks yang tiga ini juga menggunakan plate exchanger, sebuah plate exchanger lain modelnya yang lebih kompak, tapi sebagai akibatnya harganya juga lebih mahal. Tapi nanti kita lihat beberapa hasil dalam kalor. Jadi ketika masuk di coil ini, dia mengeluarkan panas, jadi dibuang aja keluar atau ditiup oleh fan dan dibuang keluar. Nah, sekarang kita taruh coil ini di bejana air gitu, sehingga airnya masuk dingin atau temperatur di atas, keluarnya kalau kita sebut warm water sebetulnya, air hangat. Ini kira-kira temperaturnya 40-45 derajat Celcius. Nah, sekarang nah ini kalau kita lihat asal tiga coil ini itu jadi begini, sekarang kita coba mendesain dalam bentuk yang lebih estetis. Kira-kira demikian aktivitas kita. Nah ini kira-kira prinsipnya sama alat ini. Jadi kita lihat unit api dulu, kita lihat ada kompresor.
kemudian ada kondenser, ada kasus ekspansi, ada evaporator. Ya, biasanya refrigeran ini bersifat di sini saja, dan inilah dimanfaatkan udara dinginnya yang masuk dalam ruangan di evaporator. Nah, sekarang di sini tambah keluar dari kompresor, masuk ke kita sebut unit ini alat penukar kalor, di mana dimasukkan air ke dalamnya, pada waktu masuk dingin, keluarnya ya dalam bentuk air hangat. Dan ini dicoba yang untuk helikol ini temperaturnya bisa sampai 70 derajat. Jadi sebetulnya itu sudah lebih dari kebutuhan yang biasa 40 sampai 45 derajat. Jadi kalau kita menggunakan ini, kita kurangi sebetulnya panas airnya itu sehingga orang bisa pakai buat mandi. Tapi waktu dulu kita pakai satu, ternyata waktunya lama untuk menghasilkan 100 liter air. Kedua, masih lumayan 6 jam. Ketiga, sudah bisa. Jadi 3 jam. Yang keempat itu dengan plate second itu bisa 2 jam 100 liter air sudah bisa panas. Panas bisa panas. Jadi air keluar panas. Nah, refrigerannya ini waktu keluar dari kompresor, temperaturnya kira-kira 90-100 derajat celcius. Jadi bisa bayangkan ini cukup panas buat air. Kemudian keluar sini, drop dia temperaturnya sudah diambil oleh si air itu, jadi kira-kira dari 90 turun lah jadi 35. Nah airnya masuk tergantung debitnya. Kalau debitnya pelan dia keluarnya bisa tinggi. Kalau debitnya kencang, jadi kita memasukkan air yang lebih banyak, 200 liter itu, keluarnya juga jadi turun. Kira-kira itulah variasi antara debit dan temperatur air. Jadi kemudian sebagai akibatnya dipakai untuk digunakan alat penukar kalor ini. Menetap itu bekerja lebih ringan. Kalau tadinya dia mendinginkan dari daerah persis kan sampai Sabtu itu panjang ya. Sekarang ini cuma katakan separuhnya ya, karena sebagian sudah dikerjain oleh alat penukar kalor itu dalam mengambil kalornya. Kemudian kerja dari kompresor ini juga lebih ringan. Jadi kalau boleh dibilang dia bakalan lebih tahan sistem air conditioning karena menggunakan alat penukar kalor tambahan, tapi kita bisa memanfaatkan untuk air panas untuk mandi. Nah ini beberapa hasil pengukuran keluaran dari refrigeran luar kompresor, kemudian juga keluar dari alat penukar kalor dan air yang tadinya air biasa temperatur 25